kayak pakai seragam, tapi dia pucet gitu. Kita jumpa kembali di episode berikutnya. Ini tetap di Irasional, tapi kali ini kita tidak sendiri. Saya akan mendatangkan narasumber, tetapi dari jauh. Ya, ini siapa namanya nih? Irene Desti, adik saya sendiri. Berjumpa kembali dengan saya Irene Desti. Kemarin sudah di episode berapa itu? Lupa saya. Ya, saya juga lupa. Pokoknya ditonton. Yang belum like, silahkan like dan komen. Ini kali ini kita akan membahas, temanya ini tentang hantu yang ada di sekolah. Kebetulan ini Desti ini, Irene Desti ini kan pengajar, tapi nggak usah disebut sekolahnya ya. Ya. Ini mau cerita-cerita mengenai pengalamannya bersinggungan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Gimana ini? Bisa diceritakan kepada Sobat Irasional? Ayo langsung. Jadi ceritanya nih 1,5 tahun yang lalu ya. Jadi kan waktu itu saya dipercaya menjadi panitia UNBK. Kalau sekarang kan nggak ada UNBK. UNBK itu Jadi kan UNBK itu ujian nasional berbasis komputer, ya, untuk anak-anak SMP. Nah, kemudian waktu itu ada terjadi trouble gitu kan. Jadi saya harus ke sekolah, diminta dadakan ke sekolah. Itu saya ingat banget. Saya ke sekolah itu jam itu sore ya, Bang? Itu jam 5:30. Jadi menjelang mau maghrib. Saya ditelepon karena kan yang paling deket saya nih. Teman-teman saya kan jauh-jauh, ada di Tangerang, Bekasi. Jadi yang ditelepon saya untuk ke sekolah untuk ambil data nih di lab komputer. Nah, kebetulan lab komputer di sekolah itu kan ada di lantai 2. Dan itu tuh lab komputer SMP itu berada di pojok sendiri. Jadi lantai 2 terus belok kanan. Nah, itu lewati kelas-kelas dulu nih. Sebenarnya bukan masalah takut atau enggak ya, tapi sebenarnya kan setiap sekolah itu kan punya cerita horor yang ya masing-masing lah gitu. Ya. Tapi bukan masalah takut atau enggak. Itu saya merasa kayak banyak banget yang ngeliatin saya gitu di sepanjang jalan saya menuju tangga, ya kan? Menuju tangga, terus di kelas-kelas, lewati lorong-lorong kelas. Nah, jadi lewati kelas dulu, baru lab gitu. Nah, di situ saya cuma sama kepala sekolah saya. Nah, kepala sekolah saya itu nggak nemenin saya sampai atas, dia nungguin di bawah. Jadi saya harus ke lab sendiri di lantai 2. Saya buka itu labnya, udah nggak enak nih hawanya nih, karena kan 5:30 nih. Lagi aktif-aktifnya ya Mas, pasti ya, karena menjelang. Itu jam berapa kira-kira? Jam 5:30 buka lab. Habis maghrib gitu ya? Iya, 5:30 buka lab. Saya nyalain AC, saya nyalain komputer, saya nyalain lampu. Udah tuh, saya kerja di situ. Terus begitu nyambungin, sebenarnya kan wifi itu kan sudah nyambung ya di komputer gitu. Tapi kok jaringannya tuh aneh gitu, nggak connect di komputer gitu. Dan
pas saya lihat HP ternyata sinyal pun nggak ada di situ gitu. Jadi saya mau komunikasi dengan teman saya karena kan teman saya kan teknisi, sedangkan saya nggak tahu nih harus gimana gitu kan untuk ngonekin komputer ke wifi kan harus gimana gitu, harus tanya. Tapi di situ sinyal HP pun nggak ada gitu kan. Aneh nih di sini gitu, biasanya ada kok nggak ada gitu. Udah mulai firasat-firasat gak enak. Ternyata setelah saya cek ke bawah nih, jadi server wifi itu kan ada di bawah. Itu baik-baik aja servernya gitu. Nah setelah ke atas lagi, kok tetap gak bisa gitu. Pasti ada sesuatu kan. Nah pas saya mengoperasikan komputer, itu sebenarnya pandangan saya ke depan nih, ke layar komputer, tapi kan bisa ngelirik ke sana kan, ke sebelah kanan gitu. Saya ngelihat sosok wanita di situ, di dekat komputer kedua lah, baris kedua gitu. Jadi kan sini komputer saya ada sini, monitor nih. Terus ada sosok wanita di situ. Rambutnya panjang pokoknya panjang gitu karena kan ketutupan komputer ya, jadi nggak kelihatan. Panjang, nunduk, diem aja gitu, nggak ganggu, nggak apa. Tapi mungkin itu yang membuat sinyal HP, membuat sinyal wifi itu nggak nyampe di situ, mungkin itu ya. Terus dalam hati bilang gitu, aku di sini tuh kerja gitu kan. Aku di sini kerja, aku bukan bermaksud buat ganggu kamu. Kamu boleh di situ lah, tapi tolonglah jangan ganggu jaringan. Maksudnya jangan ganggu dengan sinyal jelek-jelekin sama dia. Maksudnya gangguan jaringan kan. Karena kita kerja di situ gitu. Setelah ngomong begitu tiba-tiba hilang. Terus saya ke bawah, tapi saya nggak bilang sama kepala sekolah saya kalau saya lihat itu kan takut gimana kan. Jadi nggak saya bilangin tuh kepala sekolah saya. Saya cek lagi wifi beres, saya ke atas lagi. Tapi pas di tangga tuh kayak ada yang mau nyandung itu loh, menghalangi ya. Jadi kayak di situ tuh semakin rame gitu kan semakin malam kan. Jadi 6:30 itu saya belum selesai untuk mindahin data. Nah di tangga sekolah itu kan nggak ada lampunya, mau ke atas tuh nggak ada lampunya. Jadi kayak rame banget, banyak banget yang liatin. Terus ya udahlah, percaya diri aja lah. Ngapain kita takut juga kan? Kalau kita takut malah mereka semakin seneng gitu. Akhirnya tetap masuk ke lab komputer, sinyal baik kembali gitu. Ternyata saya itu lupa untuk bilang permisi gitu loh Mas. Oh, jadi kayak mereka itu terganggu gitu kan, karena biasanya sepi. Kayak kan biasanya sepi, nggak ada orang kan, tiba-tiba ada orang mau ngerjain sesuatu di situ dan akhirnya mereka menunjukkan eksistensinya gitu. Dengan mengganggu sinyal nggak ada, wifi nggak ada, padahal tapi ini wifi itu baik-baik aja gitu. Gimana? Dari makhluk itu sendiri gimana? Bisa kalau yang saya lihat di lab itu mbak-mbak itu mbak-mbak dengan baju ya bajunya putih tapi gini, jadi posisinya nunduk gini tapi panjang gitu. Sebenarnya sih saya nggak lihat langsung ke dia gitu kan, cuma ngelirik gitu doang.
Tapi sebenarnya di kelas-kelas itu udah rame banget, udah hawanya tuh udah panas, padahal di lab komputer kan ber AC ya Mas ya. Oh Tapi iya. tetap panas karena rame banget di situ. Jadi memang Gitu, Mas. mereka ingin menunjukkan ngapain lu kok di sini gitu. Iya. Ternyata tak inget-inget, oh iya lupa bilang permisi itu tadi gitu. Memang pernah mendengar cerita apa gitu sebelumnya di sekolah itu ada ada kisah apa yang memang menyeramkan atau memang nggak tahu? Jadi setelah kejadian itu tuh, ternyata dulu sebelum saya masuk sekolah ini ada kejadian kesurupan massal, Mas. Gitu. Nah, itu karena apa? Kalau kalau tahu ya. Kalau Kesurupan cerita. massalnya nggak ngerti sih. Jadi pernah diceritain kalau kesurupan massal itu karena apanya nggak tahu. Jadi tapi ini anehnya tuh di SMK. Kan saya ngajarnya di SMP. Itu di SMP. SMK kesurupan. Tapi kesurupan masalnya jadi satu komplek gitu Mas. Dari TK sampai SMK tuh di situ. Tapi Ini daerah mana ya? Kalau daerahnya kan boleh tahu teman-teman. Oke, Mana? daerahnya Jakarta Utara. Nah, ya, stop sampai di situ. Biar Oh, mereka di situ. cari sendiri. Silahkan cari di Google Map sekolah mana, pokoknya yang ada SD, SMP, SMK gitu ya. Ya. Mereka cari sendiri pokoknya. Nah, itu. Jadi itu pengalaman yang pertama. Ada lagi pengalaman yang kedua. Ada. Masih tetap sekolah ya. Sekolah ini sekolah yang beda ini. Sekolah yang sama. Oh, sekolah yang sama. Ini awal-awal saya masuk di situ. Jadi 2 hari saya masuk di situ. Jadi kan saya wali kelas nih. Jadi wali kelas kan harus mempersiapkan kelas untuk menyambut anak-anak kan. Jadi membereskan kelas. Jadi sekolah yang saya wali ini nih itu berdekatan sama lab. Jadi di pojok. Kelas paling pojok. Gitu. Saya masuk nih pertama kali. Gitu kan. Udah bilang permisi nih padahal. Udah bilang permisi. Ini bedanya tadi belum, sekarang udah. Dan ini kejadiannya siang. Justru siang bolong. Siang bolong ini. Jadi wali kelas, jadi para wali kelas tuh pada ngumpul di kelas masing-masing gitu buat membersihkan kelas gitu. Pas saya bersih-bersih meja, tiba-tiba ada suara dek gitu kan dari kursi belakang gitu kan. Saya nengok, kok nggak ada gitu kan. Oh mungkin baru 2 hari saya di situ, mungkin mau minta kenalan gitu. Ya udah, dalam hati ngomong, saya guru baru di sini gitu. Jadi ya salam kenal. Dalam hati seperti itu. Jadi kayak menyambut gitu loh, tapi dengan suara padahal nggak ada yang gerak sama sekali gitu. Itu di dalam dari banyak siswa. Nggak ada siswa kan, belum ada siswa masuk. Masih mau masuk gitu. Mau masuk kan harus mempersiapkan kelas biar bersih gitu kan. Ya udah, kita rapi-rapi. Ada suara dak gitu kan. Kayak terus itu bisa memastikan gitu. Nggak? Kalau di belakangnya ada suara itu mungkin suara kucing atau apa? Mau memastikan. Nengok terus ke belakang saya. Ke belakang kan. Nggak ada yang pecah, nggak ada yang gerak, nggak ada yang tergeser pun nggak ada gitu. Tapi ada suara gitu. Kayak suara benda yang keras gitu, benda jatuh gitu. Kayu jatuh gitu loh. Kayak kursi dibenturin gitu loh. Cak gitu. Oh, itu yang malah justru ini yang cerita kedua ini pengalaman yang pertama gitu. Pertama. Kalau di kelas ada gangguan kan? Maksudnya waktu ngajar terus ada siswa-siswa terus
apakah ada mereka menunjukkan eksistensi atau enggak? Kalau pas ngajar biasanya kalau saya lagi koreksi ada anak-anak nih. Sebenarnya kalau pas saya peka itu kuping saya langsung gitu. Ya, ini perlu teman-teman tahu, kalau ada makhluk yang memang datang, kalau kita peka biasanya kita akan mendengarkan dengingan gitu di telinga, dan itu berarti tanda-tandanya mereka udah mendekat. Ayo cerita lagi, terus apa habis ada dengingan gitu? Dengingan gitu. Terus ada menyerupai anak-anak sih sebenarnya, menyerupai anak-anak gitu. Membo gitu. Jadi bentuknya kayak pakai seragam gitu. Kayak pakai seragam, tapi dia pucat gitu. Loh, apa gimana? Pucatnya itu gimana? Pucat kayak Jadi anak dia masuk cuma- angin ini. Kayak apa, bibirnya putih gitu loh. Kayak bibirnya putih. Dia cuma berdiri di belakang. Berdiri di belakang deket sapu-sapu gitu loh kalau. Tapi dia pakai celana, misalnya kalau anak SMP ya celananya pendek SMP. Jadi Biru pakai gitu. menyerupai lah gitu. Tapi cuma Sebenarnya mukanya beda. sebenarnya kan kulitnya. kalau kita lihat mereka itu kan kita nggak ngelihat seperti kita lihat manusia kan Mas gitu. Yeah. Mungkin Mas Jadi bisa menjelaskan gitu. Jadi cuma kayak samar-samar gitu. Ya kadang kalau dia berdiri di depan lemari gitu kan, lemarinya kelihatan itu kayak hologram itu yang kita lihat. Kalau teman-teman lihat di ada channel-channel YouTube yang hantunya kelihatan solid banget, itu berarti memang nggak bener. Tapi kalau itu kan bisa dikatakan itu channel hiburan, humor gitu. Kuntilanak dilempar helm itu kan nggak mungkin. Nah itu kan kalau kita melihatnya mereka itu kayak ya transparan, kayak hologram gitu. Kadang siang pun kita bisa ngelihat. Itu kan kejadiannya siang ya ini. Ya siang pas ngajar itu. Jadi pas koreksi Mereka anak-anak berdiri, kerjain gitu. tugas. Menyerupai anak-anak, nggak tahu itu anak-anak beneran atau mereka menyerupai. Nah, pernah dihitung nggak dari yang ada di kelas, misalnya 30 anak, 1, 2, 3, 4 sampai 30, terus ada sisa 1 gitu. Enggak sih, karena dia cuma berdiri sih, nggak duduk gitu. Jadi berdiri di. Jadi kelihatan sendiri kalau dia memang nggak duduk. Oh seperti itu. Mungkin saja itu dulunya siswa di situ juga bisa. Tapi bisa jadi memang kayak jin yang menyerupai sosok murid-murid di sana, ya cuman pengen, loh ini aku ada, tapi bentuknya mungkin nggak seperti itu. Jadi mungkin bentuknya lebih menyeramkan lagi, tapi kan dia pakai bentuk anak-anak supaya ya apa ya, cuma terlihat aja gitu. Biasanya yang kayak gitu memang ilmunya yang cukup tinggi. Nah, seperti kita rekaman kali ini kayaknya ada yang nonton. Ah ya, benar-benar. Ini di samping saya juga ada, ini bagaimana ini? Ini sudah hadir ini sosok-sosok pakai seragam ini bagaimana? Ada juga Kunti melakukan, menceritakan kayak flashback gitu, mereka juga, loh aku kok dibawa-bawa gitu. Kita sudah merasakan merinding-merinding ini sepertinya. Di situ juga merasakan. Iya. Saya juga merasakan ini. Karena di rumah ini juga ada misterinya. Iya. Tapi nanti aja lah episode selanjutnya. Episode selanjutnya.